menikah dengan Ibu Debbie dan dikaruniai 3 anak, yaitu Grace, Michelle, dan Andreas. Dan berikut ini adalah latar belakang pendidikan beliau. Pertama, tahun 2019 sampai 2020, ia belajar Biblical Hebrew Study dan Antropologi Budaya Semitik di Sarapan Pagi Biblika Ministry Surabaya, Indonesia. Kedua, tahun 2020 sampai 2021, belajar Jewish Philosophy dan Jewish Insight di Israel Bible Center Ramat Gan, Israel. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, belajar teologi di Blessed Bible College Online dan Pasar Bali. Selanjutnya, tahun 2021 sampai 2023, ia belajar di Asia College Ministry Yogyakarta, Indonesia, dan meraih gelar Bachelor of Theology. Nomor 5, tahun 2022 sampai 2023, ia belajar teologi di Shema Life Class Jakarta, Indonesia. Selanjutnya, tahun 2022 hingga sekarang, belajar teologi Biblika di Biblikos Biblical Center Surabaya, Indonesia. Selanjutnya, sebagai kandidat peraih gelar Master of Theology tahun 2024 hingga sekarang, belajar di Day Spring Theological University, Dallas, Amerika Serikat. Pelayanan beliau adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2006 hingga sekarang memimpin kelompok sel di GKI Bekasi. Selanjutnya, tahun 2023 hingga sekarang mengajar sebagai dosen di Jewish Philosophy dan Beginning Biblical Hebrew di BBCO. Nomor 3, tahun 2023 hingga sekarang menjadi guru bahasa Ibrani di Didoram Deo Akademia. Kerinduan beliau yang terdalam adalah agar lebih banyak orang lagi yang tidak hanya mendengar dari orang lain mengenai pembahasan istilah-istilah dalam bahasa Ibrani, melainkan mengalami sendiri dengan jalan atau cara belajar bahasa Ibrani dan memetik manfaat daripadanya untuk mengenal Tuhan lebih mendalam lagi melalui firman-Nya, khususnya melalui pendekatan bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama. Ya, demikian tadi profil singkat dari beliaunya ya, pembicara kita ya, ini Bapak Erikson Ritonga. Ya, kita sapa terlebih dahulu Bapak Erikson Ritonga. Ya, salam, selamat malam Pak Erikson. Salam, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Agus, terima kasih. Ya, topiknya hari ini mungkin part baru ya Pak Erikson ya. Setelah kita Iya, betul Pak Agus. Ya, kita setahun belajar tentang aksara Ibrani, kali ini kita akan belajar filosofinya. Ya, silakan Pak Erikson untuk materi. Baik, terima kasih Pak Agus. Salam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu dalam pembelajaran malam ini. Dan terima kasih buat Sema Adonai yang memberikan wadah bagi kita untuk belajar mengenal kebenaran. Dan biarlah lewat pembelajaran kita, Bapak Ibu di Sema Adonai ini, kita semakin bertumbuh dewasa dalam Tuhan, semakin cinta dan semakin hormat, semakin kagum akan Tuhan. Dan lewat itu semua, kita lebih lagi mengabdi dalam melayani, baik itu dalam pekerjaan Tuhan, baik itu dalam pelayanan secara pribadi dengan Tuhan. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah belajar bahasa Ibrani ya. Kita sudah belajar selama 52 pertemuan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dihitung itu genap setahun ya. 1 tahun itu 52 minggu ya Bapak Ibu ya. Dan saya tidak menyangka ya itu dirancang sampai 52 seperti itu. Tapi intinya Bapak Ibu ya, dalam setahun ini kita sudah banyak belajar mengenai bahasa Ibrani ya. Dan saya percaya lewat pembelajaran kita nanti ke depan khususnya mengenai Jewish filosofi, kita lebih menangkap maknaisnya gitu ya. Karena Bapak Ibu dalam filsafat Yahudi itu dia tidak terdiri dari kata-kata saja atau dari satu kalimat, tapi dia mengandung makna dari gugusan aksara-aksara yang terkandung dalam satu kata itu ya. Jadi dalam bahasa Ibrani itu satu kata itu bisa dieksegesis atau dieksegesis secara pardes itu mengandung banyak makna gitu ya, atau secara idiomnya ada 1000 makna dalam satu
kata bahasa Ibrani itu gitu. Karena dia mengandung gugusan kata-kata huruf-huruf itu gitu ya. Nanti kita belajar mengenai sedikit mengenai satu kata yang bisa dia dideskonstruksi menjadi makna kata-kata yang baru. Dan memang kata-kata itu juga nanti itu saling keterkaitan. Sekalipun ada kontradiksinya, tapi dia saling keterkaitan. Dan kadang orang menganggap bahwa ketika kita belajar tafsiran Yahudi, ada katanya itu cocok logi gitu ya. Tapi memang kenyataannya realitasnya seperti itu kalau kita sudah memahami mindset atau budaya atau worldview dari bahasa itu atau dari bahasa Alkitab kita itu gitu ya. Karena Musa menuliskannya itu kata per kalimat itu sangat mengandung makna yang dalam ya. Jadi artinya bukan sekedar ditulis tapi ada makna di balik makna satu kata atau satu kalimat itu. Dan mungkin kita bulan depan kita melihat sekilas mengenai itu, bahwa satu kalimat atau satu kata dalam bahasa Ibrani itu mengandung maknais, baik itu secara budaya, baik itu secara teologis, dan bahkan juga secara aplikasinya dalam spiritualis kita gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, saya akan share screen, kita akan masuk pembelajaran baru kita. Bagian yang pertama mengenai filsafat Yahudi, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan belajar filsafat Yahudi. Dan filsafat Yahudi itu dimulainya kapan? Kalau filsafat Yunani itu dimulai itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, sedangkan bahasa filsafat Ibrani itu Bapak Ibu itu dimulai sejak zaman Musa, abad ke-15 sebelum Masehi. Jadi artinya filsafat Yahudi itu jauh lebih tua dibandingkan filsafat Yunani, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah, mungkin ini suatu kedengarannya baru bagi kita, tapi nanti sepanjang kita mempelajari baru kita memahami bahwa memang betul bahwa filsafat Yahudi itu jauh lebih tua dibandingkan filsafat Yunani ya. Mari nanti kita lihat bukti dan kita lihat secara fakta atau bukti secara historiknya gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan belajar mengenai filosofia atau filsafat gitu ya. Nah, jadi sedang kata filsafat itu sendiri itu atau filosofi itu berasal dari bahasa Yunani ya. Filsafat Yahudi atau filosofia Yahudi adalah ilmu berpikir Yahudi yang sangat tua ya. Memang filsafat berasal dari bahasa Yunani ya, dari filosofia ya, yang dimana berasal dari nomina maskulin filosopos ya, yang diterjemahkan LI itu dalam ahli pikir ya, yang tertulis dalam Kisah 17 ayat 18, di mana di sini Rasul Paulus berdebat dengan filosofi Yunani dan Stoa ya, Epikuros gitu ya Bapak Ibu ya. Kata itu merupakan penggabungan dua kata dari philos ya. Philos artinya sahabat atau kekasih atau mengasihi, sedangkan sophos itu artinya hikmat atau kebijaksanaan. Sehingga kata filosofia atau filosofia menurut etimologi kata ini berarti cinta akan kebijaksanaan atau cinta akan hikmat gitu ya. Kemampuan olah nalar ini digunakan untuk kerajinan atau keterampilan dalam suatu seni atau ilmu pengetahuan dari cabang ilmu pengetahuan apa saja. Jadi Bapak Ibu, filsafat itu atau filosofi itu bukan dia berbicara sekedar dalam ahli berpikir, tapi dia juga ahli dalam seni atau ahli dalam memahat gitu ya. Sehingga dalam Alkitab kita ketika ada pembuatan kemah suci ya, ada namanya itu Betsail ya.
Nah, di mana Tuhan memberikan hikmat dipenuhkan oleh Roh Allah untuk membuat suatu kerajinan atau mengukir sehingga terbentuk itu apa tabut gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu juga dimasukkan dalam ahli filsafat ya, ahli filosofia. Jadi ahli filsafat itu juga atau filsafat itu bukan sekedar filsafat pikiran, tapi dia juga filsafat itu adalah apa ibu atau induk dari ilmu pengetahuan, begitu ya Bapak Ibu ya. Ada satu peribahasa dalam bahasa Ibrani ya, Kasem Yesrak Belechem Pegam Oto Oklim gitu ya. Sekalipun roti itu keras, tapi kamu makan juga kan gitu ya. Artinya sekeras apapun roti itu, ada namanya roti baguette itu ya, apa namanya dari Prancis ya, itu rotinya itu keras gitu ya. Tapi sekalipun keras dimakan juga kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, banyak orang berpikir juga bahwa mempelajari filsafat Yahudi itu sangat sulit. Ya, memang sulit gitu ya. Sebenarnya kita lebih gampang mempelajari filsafat Yunani atau filsafat yang lain gitu ya. Nah, kenapa saya katakan sulit? Karena memang filsafat Yahudi itu seperti yang di awal saya katakan, dia bukan terdiri dari satu kata atau satu kalimat, tapi dia memaknainya dari gugusan aksara-aksara yang terkandung dalam satu kata itu, bahkan dalam satu kalimat itu. Dan ketika kita mempelajari aksara demi aksara, mau tidak mau kita harus berurusan dengan namanya ada gematria, ada paleo, dan kita akan berhubungan dengan pesat, kita akan berhubungan dengan remes, kita berhubungan dengan deras, dan kita berhubungan dengan shot, dan kita berhubungan dengan notarikon gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi maknanya itu memang ada di dalam aksara-aksara itu sehingga dalam tanda kutip sulit ya. Tapi Bapak Ibu sekalipun ini sulit, tapi bisa kita jalani kok gitu ya. Seperti bahasa Ibrani bisa kita jalani kok selama setahun kita lalui, dan ternyata kita sudah tahu aksara-aksara Ibrani dan kita sudah tahu membacanya, dan kita sudah tahu mengidentifikasi kata demi katanya, mana itu kata sifat, mana itu kata benda, mana itu kata kerja, kita sudah bisa kok. Tapi kalau dilihat di awal, wah kita bisa pusing 7 keliling. Tapi setiap kita step by step belajar, ternyata bisa dilalui kok gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa dilewati kok, badai pasti berlalu kok gitu ya. Jadi kita lalui, kita jalanin aja, kita ikutin aja, mengalir aja dalam pembelajaran. Ya secara tidak kita sadar, oh ternyata saya sudah bisa loh. Saya sudah bisa membaca, saya sudah bisa mengidentifikasi kata demi kata, dan saya sudah bisa nanti menjelaskan kata-kata itu secara apa namanya etimologinya, secara apanya budayanya, secara konteksnya, secara sintaksisnya, atau secara morfologinya misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sulit, tapi kalau kita terus mempelajari dan kita memahami, secara tidak sadar juga kita akan menemukannya. Dan Bapak Ibu Saudaraku ya, dalam bahasa ini memang ketika kita belajar kita lupa gitu, lupa apa yang kita pelajari, lupa semua gitu ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya itu ada dimasukkan dalam bawah sadar kita gitu ya. Ketika itu nanti di apa namanya diceritakan atau muncul kata itu terkonek dengan bawah sadar kita. Oh ya, pernah saya pelajarin seperti itu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam pembelajaran apa namanya filsafat Yahudi memang sulit ya Bapak Ibu ya, karena dia menyangkut ke aksaranya ya Bapak Ibu ya. Baik ya, seperti yang dijelaskan itu, jadi ini bagi motivasi bagi kita dalam pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pola pembelajaran dalam Ibrani itu
dia dia mengurai penguraian gitu ya. Seperti misalnya kita makan satu roti ya. Ketika kita makan roti itu, kita akan dari cara kita menikmati itu kita akan memahami roti ini konteksnya atau isinya itu apa gitu. Dari makan roti itu kita memahami, oh garamnya ada, gulanya ada, susunya ada, bahan dasarnya misalnya tepung gitu ya. Terus ada telurnya gitu ya. Demikian juga ketika kita melihat satu kata dalam bahasa Ibrani, kita akan mengidentifikasi atau menguraikan gitu ya, menguraikan bahwa itu terdiri dari apa-apa itu gitu ya. Terdiri dari misalnya alef itu terdiri dari apa? Misalnya alef itu kan itu terdiri dari 2 yod, 1 taf. 1 yod itu ke atas, 1 yod ke bawah, dihubungkan oleh taf, begitu ya. Sehingga maknanya bisa diartikan bahwa alef itu menghubungkan antara dunia dengan langit, ya, dengan pap itu. Pap itu merujuk kemana? Pap itu merujuk ke aku. Kalau kita ingat paku, kita ingat Tuhan Yesus. Jadi artinya ketika Tuhan Yesus ada di dunia dan digantung di kayu salib antara langit dengan bumi, artinya Yesuslah yang menghubungkan manusia dengan Allah, ya. Sehingga dikatakan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata filosofi alif itu rupanya gitu. Ada paku, ada yod. Yod itu bicara tentang Elohim, Yah gitu ya. Yah gitu. Adonai, Yod He Pape gitu ya. Jadi seperti itu dalam pembelajaran dalam filosofi atau Jewish Insight gitu ya, filosofi Jewish Insight dalam bahasa dalam Ibrani ya. Oke. Yahudi adalah bangsa yang filosofi ya. Ada seorang murid Aristoteles namanya Theopratus of Eresos. Dia adalah seorang Yunani ya. Dia sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi mengatakan bahwa Yahudi itu adalah orang-orang filosofi gitu ya, orang ahli-ahli filsafat gitu ya. Dia mengatakan itu ya, padahal dia itu adalah muridnya Aristoteles, dia berkebangsaan Yunani, tapi dia tidak mengatakan bahwa Yunani itu adalah ancient of philosopher, Greek ancient of philosopher. Dia tidak mengatakan itu, tapi dia mengatakan Yahudi ya. Dia mengatakan bahwa orang Yahudi adalah orang atau negara yang menghasilkan banyak filosofi ya. Padahal dalam sejarah filsafat itu ya, kalau kita mempelajari bapak filsafat itu adalah Thales dari Miletus gitu ya Bapak Ibu ya, dilanjutkan dengan Anaxagoras, Pythagoras, terus masuk ke Socrates gitu, masuk ke Platon, Socrates gitu ya. Sampai sekarang itu ada filsafat-filsafat modern gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi dia mengatakan bahwa Yahudi itu adalah negara yang filosofi, penghasil filsafat gitu ya. Jadi ilmu olah pikir orang Israel itu dimulai dari kitab Torah ya. Jadi ilmu olah pikirnya itu didasari oleh kitab Torah, didasari oleh kitab Musa gitu ya. Jadi dasar pemikiran atau dasar hikmat orang Yahudi itu dasarnya dari kitab Torah. Mereka tidak akan pernah lepas dari kitab Torah. Ya. Mereka tidak akan lepas daripada itu. Sehingga dalam Yosua 1 dikatakan, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini gitu ya. Tapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian
perjalananmu akan berhasil dan beruntung, ya. Jadi dasar filosofi orang Yahudi itu adalah kitab Torah. Kitab Torah itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Jadi kitab Torah itu bicara kelima kitab Musa, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah dasar orang-orang Yahudi memulai filosofi, memulai filsafat atau memulai hikmat itu ya. Hikmat dari Allah atau dari Hasem, Hasem itu dari Yod-Heh-Vav ya, Hasem itu Adonai ya, kepada Musa ya, sehingga Musa itu adalah rabi besar kami, Mose Rabenu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, orang Yahudi menganggap bahwa Musa itu adalah rabi besar, bahwa Musa itu adalah ahli filsafat ya, atau bapak guru bangsa gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Musa itu adalah guru bangsa. Terus timbul pertanyaan, bagaimana dengan Bapak Abraham? Bagaimana dengan Bapak Ishak dan Bapak Yakub? Orang Yahudi menyebut apa mereka gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, pernah kita belajar ya mengenai apa namanya Ehad Miodea ya, masih ingat ya Bapak Ibu ya. Ehad Miodea, Ehad Aniodea gitu ya. Terus kalau satu itu berbicara kepada Tuhan. Selosa itu atau dua itu berbicara kepada Luhot Haberit. Itu hukum atau 10 firman, atau Luhot itu batu ya. Haberit itu perjanjian atau dua loh batu perjanjian gitu ya. Tapi kalau bicara tiga, masih ingat Bapak Ibu ya? Bicara tiga itu bicara bapak-bapak leluhur ya, bapak-bapak leluhur. Jadi kalau Musa itu adalah guru bangsa atau rabi besar, sedangkan Bapak Abraham, Bapak Ishak, dan Bapak Yakub atau Israel itu adalah bapak nenek moyang, ya, atau bapak apa namanya bapak apa? Bapak yang melahirkan itu ya. Sedangkan Musa itu adalah rabi besar atau guru bangsa ya. Jadi itu dalam pandangan Yahudi. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, Musa ini adalah nabi pertama. Ya, nabi pertama. Kalau Bapak Abraham sekalipun dia disebut nabi, tapi dia bukan nabi pertama, dia adalah bapak. Dia adalah apa namanya? Istilahnya bapak lah, dia bapak, tapi bukan nabi besar. Dia adalah Bapa gitu ya. Kalau dalam istilah dengan Tuhan, apa itu Bapak Abraham itu adalah sahabat Allah gitu ya. Jadi yang menjadi guru itu atau rabi itu, pengajar itu adalah Musa ya. Mose Rabenu ya. Bagi para rabi Yahudi, Musa adalah rabinu, rabi, bukan hanya sebagai nabi saja ya. Jadi Musa itu bukan sebagai nabi, tapi dia adalah raja, dia adalah pemimpin politik, dia adalah panglima militer gitu ya. Tapi dia juga lebih kepada cendekiawan, ahli hukum yang memiliki otoritas peran yang sangat penting dalam sejarah Bani Israel. Ya, jadi Musa ini bukan sekedar nabi ya, sekedar pemimpin, tapi dia adalah pembuat hukum ya, seorang cendekiawan, ahli hukum ya. Dialah yang menuliskan semua aturan oleh apa namanya pimpinan Tuhan atau oleh dikte Tuhan, sehingga dia membuat semuanya itu Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga Musa itu adalah Mose Rabenu. Musa adalah rabi besar kami gitu ya. Musa adalah rabi besar. Dan mulai dari Musa inilah, disitulah mulai pendidikan ya, pendidikan orang Yahudi, dan mulai dari situlah filosofi orang Yahudi ya, atau Jewish filosofi ya Bapak Ibu ya. Ya.
Para guru Taurat disebut rabi, ya. Guru Taurat itu disebut rabi. Kata rabi atau rabi berasal dari kata Ibrani rab. Rab itu artinya besar, ya. Dari kata rab itu besar atau agung kuat, digunakan dalam makna guru atau master. Kemudian ditambah akhiran yod, ya, ku, maknanya jadi guruku atau my master. Jadi kalau manggil rabi itu guruku atau my master gitu ya dalam bahasa Inggris. Arti harfiahnya adalah my great one, ya, yang lebih unggul dari saya. Gelar rabi itu suatu tanda penghormatan, kemudian berarti guru atau yang dihormati, ya. Kenapa kita hormati? Karena rabi, karena guru lebih duluan belajar dibandingkan kita. Guru kita itu lebih duluan belajar, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita muridnya, jadi kita menganggap guru kita itu menjadi rabi atau guruku atau my great one, gitu ya. Karena kenapa? Karena mereka lebih duluan belajar ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau arti secara dalam bahasa Ibrani, guru itu adalah more, ya. Guru itu more. Kalau untuk guru perempuan itu mora, gitu ya. More untuk guru laki-laki, mora untuk guru perempuan, gitu ya. Lantas bagaimana orang Yahudi menggelari sang penulis kitab Taurat ini? Bagi orang Yahudi, Musa adalah Rabinu, Rabi besar kami, atau ditulis dengan Musa Rabinu, atau Musa Rabi besar kami dijelaskan dalam literatur Yahudi, sehingga mereka mengatakan Mose Rabinu Rabban Senkol Hanepiim, ya, artinya Musa Rabi besar kami, guru besar bagi seluruh nabi-nabi, ya. Jadi Musa itu adalah guru dari segala guru nabi-nabi. Kenapa? Karena dialah yang menuliskan hukum-hukum dan dialah yang mengajarkan hukum-hukum itu. Sehingga para rabi, mulai dari Yosua sama penatua-penatua orang Yahudi, menerima pengajaran itu yang diteruskan mulai dari Musa ke Yosua, terus diteruskan ke hakim-hakim atau ke penatua-penatua orang-orang Israel zaman itu ya. Jadi dimulai dari Musa, itu ya Bapak Ibu ya. Philo ya, dari filsuf Yahudi abad ke-20, tahun 20 sebelum Masehi sampai tahun 50 Masehi atau sekitar abad pertama, dari Alexandria atau Mesir, memandang sosok Musa adalah seorang filsuf terbesar sepanjang zaman. Dan sosok Musa ini digambarkan dalam tulisannya di dalam bukunya On the Life of Moses ya. Musa memerintah bangsa, mengatur hukum, dan melembagakan ritus dan menjalankan pemerintahan dengan martabat dan kehormatan. Musa adalah seorang bijak yang tabah, dan Musa adalah pemimpin yang dapat mengendalikan diri. Ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pemimpin yang bijaksana itu adalah orang yang rendah hati. Ya, orang yang rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita bicara rendah hati, dalam Alkitab hanya dua yang mengatakan atau mengakui atau yang menuliskan pemimpin yang rendah hati, hanya dua. Yang pertama Musa, ya. Terus yang kedua tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Ya, di kitab Bilangan dikatakan itu bahwa Musa itu adalah orang yang lemah lembut. Ya, jadi tanda seorang pemimpin besar itu adalah lemah lembut, rendah hati. Itu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Dan kalau kita menghubungkan masalah rendah hati dan lemah lembut itu, kalau kita baca di kitab Amsal itu banyak berkatnya.
Tapi Bapak Ibu Saudaraku, yang terpetik ketika kita membaca dalam Matius 5, ada dikatakan di sana yang rendah hati. Apa yang dikatakan Tuhan mengenai orang yang rendah hati? Ya, dikatakan di situ bahwa orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki bumi. Memiliki bumi gitu ya. Apa hubungannya rendah hati dengan memiliki bumi? Apa hubungannya rendah hati itu dengan memiliki bumi? Terus rendah hati itu juga ada dituliskan oleh Yakobus, itu ya, bahwa hikmat itu lahir dari kerendahan hati. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, untuk mendapatkan hikmat itu tidak ada cara lain kecuali rendah hati. Cara untuk mendapatkan hikmat itu rendah hati dan lemah lembut. Ketika Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang rendah hati, karena dia akan memiliki bumi, artinya ketika orang yang memiliki kerendahan hati, dia akan bijaksana, akan berhikmat, sehingga dikatakan di kitab Amsal, hikmat itu lebih berharga daripada emas, perak, dari apapun yang kamu ingini. Artinya dengan hikmat itu kita bisa mendapatkan semuanya itu. Kalau kita mendapatkan misalnya emas, belum tentu kita mendapatkan hikmat. Tapi kalau kita mendapatkan hikmat, kita bisa mendapatkan emas, perak, dan apapun. Nah, dia dikatakan bahwa hikmat itu di tangan kanannya ada umur panjang, di tangan kirinya ada kehormatan, ada kekayaan. Tangan kanan umur panjang, tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang kita cari, hikmat itu ya. Inilah yang harus kita cari, inilah yang harus kita kejar. Dan hikmat itu ada dalam Torah atau ada dalam kitab suci, ada dalam firman Allah ya. Dan Yakobus mengatakan kalau dia kurang hikmat, mintalah. Akui dan mintalah ya. Oke, kita lanjutkan. Albert Einstein mengatakan bahwa pengetahuan tanpa agama adalah timpang, agama tanpa pengetahuan adalah buta. Itu yang dia katakan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, intinya pemahaman kita atau hikmat itu sangat didasari atau dilatar belakangi dari keimanan kita, dari kepercayaan kita, atau dari kitab suci yang kita imani. Itu ya. Jadi hikmat kita atau worldview kita itu sangat dipengaruhi oleh kitab suci yang kita baca, gitu ya. Jadi kalau kitab suci yang kita baca itu dengan itu berdasarkan dari hikmat Allah, ya kita akan mendapatkan hikmat Allah. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu adalah hikmat Allah itu ya. Sehingga apa yang tidak kita lihat, apa yang kita tidak terpetik dalam hati kita, itu Tuhan sediakan. Itu bicara hikmat. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Dalam pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Mana lebih duluan? Ada ya, ilmu teologi atau filsafat. Itu ya Bapak Ibu ya. Mana lebih duluan, ilmu filsafat atau ilmu teologi ya. Nanti Bapak Ibu baca sendiri. Nanti Bapak Ibu jawab sendiri. Tapi kita dalam pembelajaran ini mari kita cari tahu apa lebih duluan ya. Hikmat adalah harta manusia yang portable. Sejarah bangsa Yahudi telah beribu-ribu tahun berurusan dengan sesuatu yang portable. Dimulai dari keluarga Nuh, ya, yang diselamatkan dalam batra yang portable, leluasa bergerak ke sana kemari di tengah-tengah bencana air bah yang dahsyat, ya. Abraham, bapak orang beriman juga, kedua leluhur Israel lainnya, Ishak dan Yakub, hidup dalam perkemahan yang portable. Demikian pula pada zaman Musa.
Tabernakel kudus itu pun sesuatu yang portable, yang gampang bergerak dan berpindah. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi hikmat adalah harta manusia yang portable. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu boleh bisa memiliki harta yang banyak, misalnya tanah yang luas, uang yang banyak, ada di bank, ada deposit gitu ya, ada yang kita miliki mobil yang mewah, tapi semuanya itu, harta itu bukan portable. Harta yang kita miliki bukan portable. Artinya itu bisa hilang seketika. Itu tidak ada pada kita pada saat di mana kita. Kalau misalnya kita ada di misalnya di Amerika, harta kita yang di Indonesia ini kita tidak bisa harta kita tidak mengikuti kita gitu ya, tidak ada pada kita. Kalau kita ke Jerman, harta kita yang di Amerika juga kita tidak bisa bawa, kita tidak bisa ikutkan ke Jerman. Tapi kalau hikmat, dimanapun kita berada, hikmat itu ada pada kita. Itulah harta yang portable. Inilah yang harus kita kejar. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita membaca kitab Amsal ya, saya sarankan Bapak Ibu semua ya, kita membaca kitab Amsal ya. Kitab Amsal itu kan terdiri dari 31 pasal ya. Jadi setiap hari misalnya tanggal 1 kita baca Amsal 1, tanggal 2 kita baca Amsal 2 ya. Sampai tanggal 31 kita baca Amsal 31. Jadi Bapak Ibu akan mendapat banyak hikmat dalam kitab Amsal. Dan Amsal mengatakan bahwa hikmat itu akan menjaga kita pada saat tidur. Itu dikatakan ya Bapak Ibu ya. Itu dikatakan di kitab Amsal ya. Sehingga sejahtera ada pada kita. Kalau harta kita, mobil mewah, tanah yang luas, atau rumah yang bagus yang kita miliki banyak, itu tidak bisa menjaga kita. Tapi hikmat itu menjaga kita. Sehingga kita tidur tenang gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena ada hikmat. Hikmat yang dari Tuhan. Kalau kita memiliki banyak harta, ya, itu tidak menjadi jaminan kita bisa tidur nyenyak. Bahkan banyak kalau semakin banyak harta semakin susah tidurnya. Memikirkan harta gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi bukan berarti memiliki harta itu salah, tidak. Kita harus memiliki banyak harta karena kita memiliki banyak uang. Karena uang kita itu perlu untuk melayani ya, perlu untuk mengembangkan pelayanan kita. Jadi Tuhan berikan hikmat bagi kita untuk mendapatkan harta, mendapatkan uang. Dan uang yang kita dapatkan itu kita pergunakan untuk pelayanan, untuk memperlebar kerajaan Tuhan gitu ya di muka bumi ini ya. Jadi seperti itu ya. Bukan tujuan kita tapi alat kita untuk mencapai tujuan kita dalam Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hikmat tadi itu ya, sebenarnya Tuhan sudah ajarkan dari jauh-jauh hari bahwa kita ini atau yang dimulai dari tadi Nuh memiliki harta yang portable, artinya tidak menetap gitu ya. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah bapak-bapak leluhur orang Yahudi, orang Israel yang sangat kaya. Bapak Abraham itu dia orang yang sangat kaya, banyak hartanya, kambing dombanya, banyak emasnya, bahkan banyak pegawainya atau budak-budaknya. Itu menunjukkan dia orang kaya. Bahkan ketika dia menjadi orang asing ya, ketika Sarah meninggal, dia meminta untuk dikuburkan, untuk membeli sebuah tanah pekuburan begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi orang itu mengatakan Tuhan adalah raja besar, raja di sini. Artinya Bapak Abraham itu adalah orang yang kaya dan pemimpin dan raja. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun dia kaya, dia tidak membangun rumah besar atau menara besar. Dia hanya tinggal di perkemahan. Ya, dia hanya tinggal di perkemahan. Demikian juga Bapak Ishak. Bapak
Yahudi, bahwa Bapak Israel, mereka tinggal di perkemahan. Itu menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa mereka ini bukan orang dunia ini, bukan berasal dari dunia ini. Mereka itu adalah orang yang orang yang uh, menuju ke janji Tuhan atau ke tanah Tuhan. Jadi demikian juga Bapak Ibu Saudaraku, kita pengikut-pengikut Tuhan Yesus gitu ya. Jangan sampai kita membangun kebesaran atau membangun kesejahteraan, membangun harapan di bumi ini ya. Harapan kita adalah kepada Tuhan. Harapan kita ada kepada Tuhan Yesus. Harapan kita adalah langit baru dan bumi baru, bukan di bumi ini. Jadi jangan kita membangun kesenangan di bumi ini, karena bumi ini akan lenyap. Jadi itu sebenarnya pola Tuhan bagi kita anak-anak Tuhan. Itu dimulai dari Bapak Abraham ya, yang disuruh Tuhan pergi ke tanah Kanaan gitu ya. Dia nggak tahu mau kemana. Bahkan kalau kita baca di kitab Ibrani, dia mengatakan itu bahwa janji yang Tuhan berikan itu dia tidak dapatkan. Karena janji yang Tuhan berikan itu bukan di bumi ini. Tapi janji yang Tuhan berikan itu adalah di langit baru dan bumi yang baru. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi demikian juga kita. Kita di bumi ini adalah sebagai pendatang atau perantau, kata Petrus ya. Jadi karena kita perantau di muka bumi ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, janganlah kita membangun kerajaan atau kesenangan di muka bumi ini. Jangan menaruh, artinya jangan apa yang di bumi ini yang menjadi menyenangkan kita gitu ya. Dengan memiliki ini di bumi kita menjadi senang kita. Jangan menaruh kesenangan kita atau harapan kita apa yang ada di bumi ini, tapi kita taruh harapan dan kesenangan kita hanya kepada Tuhan. Itulah pola yang Tuhan ajarkan atau hikmat yang Tuhan ajarkan bagi orang-orang Yahudi. Ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Torah is the portable land of Jews. Ya. Jadi Torah atau Alkitab atau hikmat itu adalah harta atau tanah air yang portable bagi orang Yahudi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku ya, tanah air orang Yahudi itu bukan tanah Kanaan. Jadi tanah air orang Yahudi itu yang sesungguhnya adalah Torah. Tanah air orang Yahudi itu sesungguhnya adalah hikmat Allah. Hikmat Allah. Hikmat Allah. Orang-orang inilah yang menjadi pencipta, penemu-penemu teknologi ya Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Torah is the portable land of the Jews. Ya. Jadi mereka mengaku itu Torah itu. Jadi sehingga mereka itu Bapak Ibu Saudaraku itu kita nggak tahu nanti ya, apakah nanti mereka di diaspora atau kemana aja atau gitu ya. Karena mereka diaspora semua dan pernah dibuang dari tanah Kanaan ke Babel gitu ya, terus sudah dibuang, dihancurkan lagi gitu ya, lewat penghancuran bait suci ya, tahun 70 penghancuran bait suci, dan negara ini tidak memiliki pemerintahan. Jadi sehingga tahun 48 baru Israel itu memproklamirkan gitu ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya itu tanah mereka itu ya, tanah air mereka itu adalah hikmat itu Torah. Ya. Hikmat Tuhan itu. Sehingga mereka tidak akan pernah lepas dari Torah. Mereka tidak akan pernah lepas dari tanah gitu ya. Mereka menghidupi Torah itu gitu ya. Dan itulah yang menjadi budaya mereka gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Itulah yang menjadi identitas mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita juga demikian Bapak Ibu, identitas kita
identitas Tuhan, ya, identitas Kristus, ya. Sehingga Rasul Paulus mengatakan en Kristo, gitu ya, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus, gitu ya. Jadi itulah identitas orang-orang percaya. Ya, dalam Amsal 3 ayat 19, Tuhan mengatakan Hashem behokma yasat aret, ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudaraku ya, seperti kita sudah belajar mengenai Yud Hep ya, ini ingat ya. Kalau ada ini merujuk kepada Yud Hep atau bisa dibaca Adonai, bisa dibaca Hashem ya. Nah, ingat ya Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah cukup banyak belajar mengenai nama Allah. Ditulis Yud Hep dibaca Adonai, gitu ya. Bapak Ibu masih ingat ya Bapak Ibu ya. Yod He He. Ini namanya ketip kere ya, di mana dia ditulis Yod He tapi dibaca Adonai ya. Jadi ini dalam literatur Yahudi ada nanti seperti ini ya. Itu merujuk kepada nama Tuhan Yod He atau ada nanti tulisannya Yod 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 and Yod. Ini juga nanti merujuk ke Yod He. Jadi Bapak Ibu nanti kalau baca literatur Yahudi ada seperti ini ya. Jadi ini kontras dari Yod He ya. Ya, hai gitu ya. Oke. Jadi Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hikmat seperti yang tadi pertanyaan, mana duluan? Filosofi, hikmat, atau teologi gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kalau dari sini Hashem behokma yasat aret. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Jadi artinya hikmat duluan baru ilmu teologi Bapak Ibu ya. Karena Tuhan meletakkan dasar bumi ini dengan hikmatnya, dengan filosofinya, dengan kebijaksanaannya gitu ya. Yang mana kebijaksanaan tadi itu filosofia atau hokmah ya. Filosofi filsafat sejak kapan? Jadi filosofi atau filsafat itu seperti di kitab Amsal tadi dituliskan, ketika Tuhan meletakkan dasar bumi, situ sudah ada kata hokmah atau hikmat, begitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi hikmat itu adalah yang pertama dibandingkan ilmu teologi. Jadi filosofinya seperti ini Bapak Ibu ya. Hikmat itu ada Tuhan, dan kalau kita baca secara secara bahasa puisi yang ada di kitab Amsal, hikmat itu berkata bahwa aku adalah permulaan dari ciptaan Allah gitu ya. Jadi saya adalah anak kesayangan Allah, karena sejak semula saya yang duluan diciptakan, saya bermain-main di hadapannya. Itu kan bahasa antropisnya ya, bahasa antropomismenya dengan hikmat. Artinya hikmat duluan. Sedangkan ilmu teologi ya, ilmu teologi itu kalau kita merujuk dari kekristenan itu dimulai dari Musa gitu ya, abad ke-15 sebelum Masehi. Tapi ini kan pendapat ya Bapak Ibu Saudaraku, kalau misalnya Bapak Ibu berpendapat nanti bahwa teologi duluan daripada filsafat, no problem gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa memberikan argumennya gitu ya. Kalau tadi saya memberikan argumennya bahwa hikmat duluan dibandingkan ilmu teologi, yang pertama tadi Amsal 3 itu bahwa Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya gitu ya. Terus di kitab Amsal dikatakan bahwa dia hikmat itu secara antropomisme, dia menjelaskan bahwa hikmat itu permulaan dari ciptaan Allah, sehingga saya anak kesayangan dari pencipta dan saya bermain-main setiap saat di hadapannya, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya menyarankan ya Bapak Ibu boleh nanti membaca Amsal ya, Amsal 1 sekarang,
misalnya tanggal 26 ya. Berarti kita harus baca Amsal 26. Nanti mulai Agustus tanggal 1 kita baca Amsal 1. Tanggal 2 Amsal 2 ya. Sekalipun nanti Bapak Ibu kan memiliki schedule pembacaan Alkitab setiap hari ya, jadwal pembacaan Alkitab setiap hari, tapi coba nanti Bapak Ibu baca karena hikmat itu manis ya. Ketika kita dibaca dalam kitab Amsal, dia seperti madu, bahkan lebih manis daripada madu hutan. Itu bicara hikmat, bicara firman Tuhan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan hikmat, tulisan-tulisan hikmat itu juga ada di kitab Kohelet atau Pengkhotbah ya, di kitab Ayub. Dan saya juga sangat menyarankan Bapak Ibu membaca kitab Sirak ya, itu juga penuh hikmat. Dalam kitab Deuterokanonika ya, itu sangat banyak hikmat di situ ya. Sirak bin Yesus ya, itu di kitab Deuterokanonika itu sangat banyak hikmat di situ dituliskan ya, bahwa dia mengatakan bahwa ini saya orang Yahudi gitu ya, dan saya menuliskannya. Saya dikejar-kejar pada zaman apa itu ya, penindasan orang-orang Yahudi. Jadi banyak hikmat di sana ya. Oke, kita lanjutkan. Bapak Ibu Saudaraku ya, Alkitab kita adalah buku hikmat ya. Jadi Alkitab kita itu bukan sekedar buku teologi atau buku iman, tapi dia buku hikmat atau buku filsafat. Kalau kita bicara filsafat itu bicara pemikiran yang mendalam, pemikiran yang radikal, itu ya. Radix itu kan akar ya, dari bahasa Latin ya, radikal gitu ya. Jadi filsafat itu memikirkan sampai ke akar-akarnya, sampai ke asal muasalnya. Dan Alkitab kita adalah kitab buku filsafat. Kenapa? Karena Alkitab kita menuliskan asal muasal segala sesuatu, ya. Dan kitab Kejadian itu adalah kitab yang menuliskan asal muasal segala sesuatu. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudaraku ya, genealogi langit dan bumi. Asal muasal langit dan bumi. Alkitab menuliskannya di dalam kitab Kejadian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya, Alkitab kalau kita baca firman Tuhan itu, mari kita belajar dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena Alkitab Kejadian itu asal muasal segala sesuatu. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku, asal muasal juga keselamatan. Keselamatan itu atau proto-evangelium, Injil pertama itu ada di kitab Kejadian, bukan di kitab Matius ya Bapak Ibu ya. Ada di kitab Kejadian. Genealogi keselamatan itu ada di kitab Kejadian. Jadi kita harus banyak belajar mengenai kitab Kejadian karena asal muasal segala sesuatu gitu ya Bapak Ibu ya. Terus genealogi langit dan bumi, monoteisme ada di kitab Kejadian. Genealogi itu air, asal muasal air, segala sesuatu dimulai dari air, yang sama dengan filosofi Thales, asal segala sesuatu di bumi ini asalnya dari air. Ternyata itu juga tertulis dalam kitab Kejadian. Mana? Apakah Thales menyontek kitab Kejadian? Kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas kitab Kejadian itu sudah ditulis Musa abad ke-15 sebelum Masehi. Thales membuat suatu tesisnya itu abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi duluan Musa 9 abad gitu ya Bapak Ibu ya. Asal muasal segala sesuatu itu. Ya, dimulai dari kitab Kejadian. Genealogi cakrawala ada di kitab Kejadian atau di buku filsafat atau Alkitab kita menunjukkan bahwa buku filosofi ya, genealogi tumbuhan, genealogi kalender ya,
penanggalan itu dimulai dari kitab Kejadian, genealogi binatang laut dan udara, asal muasal manusia, ya, ada di kitab Kejadian. Jadi nggak heran Bapak Ibu Saudara, kitab Torah tadi itu adalah sumber hikmat atau buku hikmat orang Yahudi. Asal muasal segala sesuatu itu ada di sini. Genealogi binatang darat, genealogi napas, genealogi nama Adam, di mana Adam ini memberikan nama-nama. Bahkan dia memberikan nama kepada istrinya, yang sebelumnya perempuan itu Isya, ya, perempuan itu. Tapi ketika mereka dihukum Tuhan, disitulah dia memberikan nama kepada istrinya Hawa. Artinya ibu dari segala yang hidup, atau artinya ibu yang menghasilkan kehidupan, ibu yang melahirkan kehidupan. Itu ya. Kita sudah singgung sedikit mengenai filosofi nama Hawa yang sinonim dengan Hapa, dan dari kata Haya itulah nama Yod Ipape gitu ya Bapak Ibu ya. Terus genealogi berkat, ya, kita belajar berkat ini nanti ya. Berkat ada hubungannya dengan pelayanan, ada hubungannya ke menekukan lutut, ya. Ada hubungannya dengan hadiah, itu ya. Terus genealogi pernikahan, terus genealogi pakaian, terus genealogi ibadah sakramental, pengampunan dengan darah. Kenapa harus darah? Gitu ya. Genealogi sumpah, ini pernah kita juga belajar mengenai sumpah spa, ya, angka 7, ya, spa, ya, ini bicara sumpah, dan ini juga bicara mengenai pengampunan 7 kali 70 kali 7, gitu ya. Terus ada genealogi Hilul Hasem, penistaan nama, kita sudah belajar ini ya Bapak Ibu ya, mengenai Yotepake. Kalau ada yang menyebutkan nama itu dengan sembarangan, itu namanya Hilul Hasem, penistaan nama. Dan kalau nggak salah, Yotepake ini kita pelajarin itu selama 3 atau 4 pertemuan ya, kalau nggak salah ya. Elohim, Yotepake ya. Seingat saya itu kalau 3, kalau nggak 4 pertemuan ini kita belajar ini ya. Kenapa Yotepake itu tidak bisa diucapkan mengenai Elohim gitu ya Bapak Ibu ya. Terus genealogi bahasa-bahasa, asal muasal bahasa-bahasa itu ada di kitab Kejadian. Genealogi orang-orang pilihan ada di kitab Kejadian. Di Tuhan memilih Nuh, Tuhan memilih Bapak Abraham, ya. Terus genealogi bangsa-bangsa, genealogi lahirnya sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, ada di kitab Kejadian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab kita itu bukan sekedar buku agama ya, atau kitab suci, tapi dia adalah kitab filosofi, kitab filsafat, kitab hikmah, ya Bapak Ibu ya, kitab hikmah ya. Jadi banggalah kita memiliki Alkitab kita, senanglah kita membaca Alkitab kita, senanglah kita mempelajarinya, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, ya, kata Yosua ya, sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Jadi kalau kita belajar Alkitab kita itu, kita berbangga karena di situ hikmat Allah, hikmat ilahi ya, hikmat yang ilahi yang kita pelajari. Kita mengerti asal muasal segala sesuatu. Bahkan nanti Bapak Ibu Saudaraku ya, di kitab Kejadian kita nanti melihat Kejadian 1 ayat 1, melihat bahwa blueprint penciptaan itu ada di Kejadian 1 ayat 1. Itu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan itu kalau kita memahami secara filsafat Yahudi, secara antropologi budayanya, dan secara kita memahami seperti Jews exegesis itu ya, yang Pardis itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudaraku ya,
inilah pelajaran kita malam ini ya Bapak Ibu ya. Karena waktu kita sudah habis, nanti kita masuk jawab ya. Dan Bapak Ibu ya, minggu depan kita akan melanjutkan, kita akan belajar lebih mendalami lagi. Mungkin ini pertemuan kita bisa 4 kali ya Bapak Ibu ya, bisa mungkin sampai 4 kali nanti mengenai khusus filosofi ini, mengenal filosofi Yahudi ya. Jadi nanti kita banyak belajar mengenai ini ya. Dan minggu depan kita akan lanjutkan ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan tutup ya, dan kita akan masuk tanya jawab. Jadi teman-teman yang ada di YouTube untuk bertanya jawab, untuk berdiskusi, saya sangat berharap Bapak Ibu bisa bergabung dengan kita ya di Zoom ya Bapak Ibu ya. Baik, kita akan tutup, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pengajaran malam ini. Kiranya Tuhanlah yang mengurapi, memberikan pemahaman, pengertian yang baru, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pembelajaran malam ini. Tuhan memberkati semua kami yang mendengarkan, yang belajar Tuhan. Demikian juga Bapa buat Sema Adonai, kiranya Tuhan yang memberkati sebagai wadah bagi kami untuk belajar Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di Sema Adonai Tuhan. Berkati keluarga mereka, usaha mereka, pelayanan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Dan biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi hamba-hamba-Mu, pengurus Sema Adonai, untuk mengembangkan pelayanan ini untuk lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar juga kami masuk dalam diskusi sesi tanya jawab. Kiranya Tuhanlah yang terus memimpin kami, mengajari kami. Bapa, atas segala kelalaian kami, ketidakberkenanan di hadapan-Mu, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau terus bertumbuh di dalam Engkau, hingga serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ya, amin. Terima kasih Pak Erikson